Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, apakah dibenarkan berdakwah itu dibayar dengan uang hadiah? Hadirin sekalian, mengambil gaji upah dari pekerjaan agama termasuk dakwah dari masa-masa dibenarkan oleh para ulama. Abu Bakar memegang tampuk khilafah dan itu jabatan agama paling tinggi, diopahi setiap hari setengah kambing, berarti tiap bulan dikasih 15 kambing. Umar bin Khattab menerima gaji dan menggaji seluruh sahabat yang menjadi amir-amir. Dan ulama-ulama digaji sampai hari ini. Syekh bin Baz dulu jadi mufti digaji, guru digaji. Kalau guru ngajar agama nggak digaji, terus anaknya makan apa? Terus kemudian istri, kecuali guru berasal dari malaikat. Dan sampai sekarang ini saya buka pondok, belum buka lamaran dari kalangan malaikat, belum ada yang daftar. Itu realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Hal ini sebetulnya tidak perlu dimasalahkan, apalagi Rasulullah mengatakan, ya, fa inna khaira ma akhadtu minal arjri al-Qur'an, sebaik-baik upah yang kamu ambil adalah dari Al-Qur'an, mengajarkan, meruqyah dan yang lainnya. Cuman permasalahan keikhlasan. Dan ikhlas itu bukan berarti soal antum terima atau enggak terima. Ikhlas dalam mengajar di sekolah ialah memberikan maksimal suatu hak yang diwajibkan kepada dia. Itu ikhlas. Ketika antum sekarang disuruh untuk mengajar 2 jam, kalau bisa antum kasih 3 jam, itu ikhlas. Antum sekarang ibarat ngasih latihan silat jurus-jurus dalam 2 tahun sudah sampai ban ini ban itu, antum sampaikan. Ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas bukan diterima atau tidak diterima ongkos. Itu namanya ikhlas digaji, bukan ikhlas dikerja. Nah, yang dituntut ikhlas dikerja apa digaji antum? Kerja. Itu, wah, maknanya ikhlas ialah nggak terima gaji, kemudian ngajar seenaknya, masuk nggak masuk. Udah, saya ini ikhlas kok mas. Ya sudah. Nah. Terus gimana anak? Ya biarkan, nanti juga diridhoi Allah. Itu dikasih ilmu laduni, enggak bisa. Bagaimana kiat-kiat kita untuk membela agama yang dibenarkan sesuai dakwah? Makanya ketika saya mengatakan jangan antum mengikuti demo, ada yang menuduh, wah Ustadz ini enggak membela Al-Quran. Masya Allah. Lah saya dakwah dari mulai tahun 90 sampai sekarang, bela apa Pak? Bela Injil, bela Taurat, bela Al-Quran ialah kita ajarkan kepada umat. Kita tanamkan kebenaran Al-Quran di tengah umat. Kita sebarkan ajarannya. Mas, ketika malaikat menanyakan orang yang ada di alam kubur, setelah berhasil menjawab pertanyaan, malaikat terakhir menanyakan apa? Apa ilmumu tentang itu? Si fulan mukmin menjawab, qara'tu kitaballah, saya membaca kitab Allah, wa amantu bihi, saya mengimaninya, wa saddaqtuhu, saya benarkan. Artinya membela Al-Quran di tengah umat, syiar Quran, pengajaran Al-Quran tersampaikan minimal 5. Membacanya, merenungkannya, menghafalkannya, mengimaninya, mengamalkannya. Itu membela. Nah, kalau sekarang kita anti penista, antum baca enggak? Itu baca itu sih grodal gradul, ya lumayan lah grodal gradul, masih dapat pahala 2, pahala 1 untuk grodalnya, 1 gradulnya. Nah, itu. Karena memang ada hadis Rasulullah, man qara'al Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Qur'an terpatah-patah, grutal-gradul, kesulitan mendapatkan 2 pahala. Tapi apa enggak lebih baik antum pelajari? Itu membela Al-Qur'an yang benar. Ini modelnya gini loh Pak.
Orang itu nggak dikatakan mandi kalau nggak mandi di sungai, walaupun mandi di telaga 5 kali, tetap aja dikatakan ente belum mandi ente. Loh, apakah saya kalau nggak mandi di sungai nggak mandi mas? Kalau saya nggak demo, nggak bela Quran, padahal saya itu sudah dakwahkan, mengajarkan, gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Ustadz mohon penjelasan mengapa anjing liurnya haram, najis, tapi dijadikan hewan peliharaan kaum Kristen Nasrani, sedangkan kaum muslimin hewan peliharaannya kucing. Sebetulnya tidak seperti itu. Islam juga membolehkan memelihara anjing, tapi konteksnya di mana? Untuk menjaga hewan, tanaman. Jadi tidak seperti itu. Konteks bukan anjing sama kucing sekarang. Konteksnya sekarang adalah hukum, dan hukum itu sami'na wa ata'na. Kenapa najis, kenapa enggak? Contoh saja Pak, sekarang ludah sama kencing apa bedanya? Sama-sama menjijikkan enggak? Kalau enggak percaya ludahin antum. Ya, sama-sama menjijikkan enggak? Jijik. Tapi kenapa ludah suci, kencing najis? Ayo. Masalahnya dalil yang harus kita sikapin sami'na wa ata'na. Soal jijik, sama-sama jijiknya. Dikencingin orang, diludahin orang juga sama, nggak enaknya. Ya. Tapi ludah suci, kencing najis. Kenapa? Dalil. Gitu deh. Begitu juga anjing. Soal masalah bagian kenapa haram liurnya, kalau jilat barang-barang kering nggak disuruh mengusap 7, membasuh 7 itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, nggak usah. Nyium tiang, nggak usah. Nah ini konteksnya ta'abbud kita sami'na wa ata'na. Jadi jilatan anjing yang dibasuh 7 kali itu cuman ketika menjilat bejana yang berair basah. Kalau kering pun nggak usah dicuci. Itu permasalahan. Apa hukumnya memakai obat penumbuh jenggot untuk? Nggak usah. Karena jenggot ini karunia, ada pelihara, enggak ya sudah. Karena ternyata jenggot itu semua organ tubuh dihadirkan oleh Allah sesuai dengan kepantasannya. Antum lihat alis, ada dibikin lurus, ada bundar, memang pantasnya seperti itu. Dan gak usah niru-niru. Umpamanya ibu-ibu alis niru Madonna, tapi mukanya gak kayak Madonna. Ya akhirnya apa? Bentuknya madul-madul. Ini sudah, dibikin tebel ini karena sudah setnya, face-nya begitu. Ada yang pantas dikasih jenggot, ada yang enggak. Itu sudah diberikan karunia Allah seperti itu. Makanya yang enggak memang bakat jenggoten, memang mukanya enggak pas kalau dipasang jenggot. Alias kalau dipasang jenggot kelihatan apa? Kelihatan aneh aja gitu ya. Apa kalau bahasa kita sih?